Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SDIT Cendekia kelas 2? Bertemu lagi dengan Pulika pada mata pelajaran PABB. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Angkat kedua tangannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan mudah dipahami. Nah, anak-anakku, pada hari ini Pulika akan menyampaikan tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Saleh ini memiliki sifat yang patut kita contoh, yaitu sifat yang pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Saleh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Samud. Kaum Samud ini tinggal di daerah yang bernama Al-Ahqaf yang berada di antara Hijaz dan Syam. Nah, kaum Samud ini memiliki beberapa keahlian. Yang pertama adalah bercocok tanam. Yang kedua, beternak. Dan yang ketiga adalah dapat mengukir batu-batu gunung menjadi indah. Tetapi ada beberapa hal yang tidak baik, yaitu yang pertama, kaum Samud ini suka berfoya-foya. Yang kedua, kaum Samud juga masih suka melakukan banyak kemaksiatan. Dan yang ketiga, kaum Samud ini belum mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud untuk meluruskan kaum Samud. Mereka diminta untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Saleh ini ditugaskan untuk mengajak kaum Samud menyembah Allah. Tapi di tengah perjalanan saat Nabi Saleh alaihissalam ini mengajak kaum Samud untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kaum Samud ini tidak mau, tidak bersedia. Bahkan kaum Samud ini meminta kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk melakukan hal yang mustahil, yaitu mengeluarkan unta dari sebongkah batu. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menunjukkan kebesarannya, Nabi Saleh alaihissalam dapat melakukan hal tersebut. Dari sebongkah batu keluarlah seekor unta betina. Tapi ternyata apa? Saat Nabi Saleh dapat melakukan hal tersebut atas izin Allah, ada sebagian kaum dari kaum Samud ini langsung beriman, tetapi ada sebagian yang lainnya tetap ingkar. Mereka berdusta dan tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Saleh alaihissalam, orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka justru merencanakan hal jahat, yaitu mereka ingin membunuh unta betina yang keluar dari sebongkah batu tersebut. Nah, karena orang kafir ini semakin jahat, maka Allah pun menurunkan azabnya kepada kaum Samud yang ingkar. Allah menurunkan petir yang menyambar-nyambar. Tapi Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Samud yang sudah beriman, mereka selamat. Tapi orang-orang kafir dari kaum Samud
yang ingkar ini mereka terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi anak-anakku kisah Nabi Saleh alaihissalam yang mengajak kaum Samud untuk beriman atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai muslim juga harus mencontoh sifat pemberani dari Nabi Saleh, yaitu mau menyampaikan kebenaran walaupun resikonya kita kadang tidak disukai oleh orang-orang sekitar kita. Kita harus tetap berkata jujur walaupun dapat ada beberapa orang yang tidak menyukainya, tapi kita harus tetap jujur gitu ya. Dan kita juga harus tetap melakukan kejujuran itu tidak hanya perkataan tapi perbuatan juga. Saat ulangan contohnya, kejujuran itu dapat dilihat dari tidak mencontek, tidak bertanya sama temannya, kemudian mengerjakan sendiri. Nah, itu termasuk berani berbuat jujur juga, berbuat baik juga. Nah, itu tadi kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam. Semoga bermanfaat dan kita dapat mencontohnya. Demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.